Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'animin la tuhsa wa atamma 'alaina bi'amahu wa radiya lanal islami dina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul ladzi la yufna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Agar kita merasakan betapa banyak nikmat tersebut sehingga kita dapat mensyukurinya, maka kita perlu melihat nikmat Allah yang dikaruniakan kepada orang lain yang ada di bawah kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Umtur ila man huwa asfala minkum wa la tangdur illa man huwa fawqakum fa huwa ajdaru ala tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang artinya, lihatlah kepada orang yang lebih di bawahmu, jangan melihat orang yang lebih di atasmu. Demikian itu lebih pantas agar kamu tidak menghinakan nikmat Allah atasmu. Hadis riwayat Muslim. Yang disebut kaya menurut ukuran manusia pada umumnya adalah disebabkan banyaknya harta benda duniawi. Misalnya sawah ladang yang luas, emas perak yang bertumpuk-tumpuk, mobil yang mewah, rumah yang megah, dan lain sebagainya. Namun Rasulullah SAW memberikan definisi lain. Kaya menurut beliau adalah kaya jiwa. Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki, tidak mengintai-intai harta benda orang lain, ridho terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada dirinya, hatinya tentram, harta yang telah diterima dibelanjakan untuk kepentingan dirinya, keluarganya, serta di jalan kebaikan, meskipun hartanya tidak banyak, namun dialah yang disebut dengan kaya hati. Adapun orang yang banyak hartanya, namun hatinya terbagi-bagi di antara rumah yang bagus, mobil yang mewah, sawah ladang yang luas, perusahaan yang besar, dia selalu terhadap harta orang lain, tidak mau menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan hartanya, kikir agar hartanya tidak habis dikurangi untuk orang dermawan, maka orang seperti ini patut dijuluki sebagai orang fakir yang sebenarnya, yang hatinya selalu haus terhadap harta benda dan selalu merasa kekurangan. Jalan untuk mendapatkan kaya hati adalah ridho terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita. Ridho seseorang terhadap buah usahanya adalah asas kebahagiaan.
Ridho itulah yang menarik manusia untuk mau bersyukur kepada Allah dan kepada Allah yang Maha Pemurah atas nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Sebaliknya, tidak ridho akan menjadi seseorang itu sedih, bahkan menimbulkan dengki kepada orang lain yang usahanya berhasil baik, dan dia tidak akan merasakan kebahagiaan bagaimanapun hasil atau derajatnya yang diperoleh. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita tentang jalan yang menjadikan jiwa ridho dan dapat menerima hasil usaha dengan senang hati, yang selanjutnya kita dapat menghargai dan mensyukuri terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jalan itulah agar kita melihat orang yang di bawah kita tentang harta benda dan bentuk tubuhnya. Karena bagaimanapun bentuk seseorang, niscaya ada orang lain yang kurang sempurna daripada kita, sebagaimana ada pula yang melebihi kita. Misalnya, ada orang yang sehat, hendaklah melihat orang yang sakit agar dapat merasakan dan mensyukuri kesehatannya yang ada pada dirinya. Karena kesehatan adalah pangkal untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain. Orang yang memiliki harta yang sedikit hendaklah melihat orang yang lebih hartanya lebih sedikit darinya. Seseorang wanita misalnya melihat paras mukanya kurang cantik dan menarik, maka hendaklah ia melihat wanita lain yang kecantikannya di bawah dia. Yang demikian ini akan menimbulkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Adapun melihat orang yang lebih di atas kita diperkenankan dalam bidang ilmu pengetahuan dan amal perbuatan yang baik ataupun ketinggian budi pekerti. Karena yang demikian ini akan meningkatkan seseorang dalam bidang kebaikan, padahal kita disuruh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum bi ibadil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun hamidun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.